Anda lulus hari ini. Hanya ada satu kuota untuk guru di sekolah, yaitu pergi ke desa Jangjia untuk mendukung pengajaran. Aku sudah membicarakan hal ini dengan ayahmu. Yang dia maksud adalah membiarkan Shuyan pergi. Inilah akhir yang akhirnya saya alami. Desa Jangjia adalah desa pegunungan yang miskin. Apakah kamu yakin ingin aku pergi? Demikian maksud ayahmu. Saya hanya bertanggung jawab menyampaikannya. Aku tahu ayahku hanya akan menyukai adik perempuanku dan membiarkan dia menjadi wanita tertua di kota. Biarkan saya pergi ke desa dan menderita kesulitan. Ini semua demi kebaikanmu sendiri. Jika Anda pergi ke desa Jangjia untuk merasakan pengalaman. Setelah kembali, saya dapat bersekolah di sekolah dasar utama di provinsi tersebut. Berhentilah melontarkan komentar sinis di sini. Jika Anda benar-benar merasa senang, mengapa Anda tidak pergi? Itu cukup untuk kalian berdua. Jangan bertengkar dengan saya. Hargai keinginan ayahmu. Katanya ini memang masuk ayahku. Benar sekali. Ayahmu dan aku juga melakukan ini. Dengarkan saja aku dan pergi ke Jangjiacu. Terlebih lagi, setelah adikmu lulus, Saya masih harus memenuhi pertunangan saya dengan keluarga Liu. Keluarga Liu, keluarga kaya di Jiangchen, tidak dapat melakukannya. Saya tidak pernah bisa hidup lebih buruk dari dia. Kakak, Bukan berarti Anda tahu caranya. Biarkan aku pergi. Anda jangan cucu, ini akan melangsungkan pernikahan itu saya. Saya bisa melakukan. Mengapa kamu yakin ingin pergi ke rumah Liu? Tahukah Anda bahwa ada banyak orang di rumah mereka? Aku akan ke Hongmi. Hi Shuyuan, kamu bahkan tidak mendengarkan ayahmu dan aku sekarang. Akankah ayahmu dan aku menyakitimu? Dia tahu Anda semua seperti ini. Saudari, Anda berbicara di sini hanya untuk mengizinkan saya pergi ke pedesaan. Oke, berhentilah membuat masalah. Paman dan ayah melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jangan berdiri di sini. Kak, bukan itu maksudku. Saya hanya tidak ingin pergi ke pedesaan. Kamu adalah saudara perempuanku. Bisakah kamu menyerah begitu saja padaku? bagus. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk pergi ke Liu Jiachun. Semoga Anda tidak menyesalinya. Nona, mobil hanya bisa membawamu ke sini. Sisa perjalanannya harus kamu jalani sendiri. Ups. Gadis ni sangat cantik. Ini aku. Kamu benar? Ada utus oleh Jiang Jiechun untuk menjemput anda. Bisakah kita masuk? Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Kondisi di daerah pedesaan kami sekarang sangat baik. Setiap rumah tangga memiliki mobil. Saya akan mengantarmu ke sana. Ayo, ayo. Kamu naik dulu. Aku akan membantumu. Lebih lambat. Hei. Pelan-pelan. Sedikit takut. Ayolah. Saya seorang pengemudi berpengalaman. Jangan khawatir, ini stabil. Oh, gadis sungai kecil. Apakah kamu baik-baik saja? Guru dia. Ini adalah sekolah kami. Ada pembangunan 2 lantai di sini. Lihat di sini. Mengapa Anda memberikannya kepada saya? Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Urut, hati-hati. Ini adalah guru baru di sekolah. Pergi ke sana dan mainkan dengan cepat. Saya baik-baik saja. Anak itu nakal. Maaf guru dia. Anda adalah seorang gadis dari kota besar. Saya khawatir Anda tidak akan terbiasa dengannya. Jika itu benar-benar tidak berhasil,
Anda boleh pergi dan kami tidak akan menyalahkan Anda. Saya akan berbicara dengan kepala desa. Jangan khawatir, karena saya di sini. Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk mencapai hasil yang lebih baik. Maaf, anak itu nakal. Tidak apa-apa, Guru He. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini anak saya, Jiang Hao, yang juga seorang guru di sekolah ini. Pria tampan menjadi guru di layar. Sungguh menyia-nyiakan sumber daya alam. Ternyata kamu Guru He. Aduh. Maaf, ini pertemuan pertama kami dengan Tuan He. Namaku Jiang Hao. Halo. Ngomong-ngomong, Guru He. Sebenarnya banyak guru yang ingin. Tapi ku dengar desa kami seperti itu. Setelah desa miskin, tak satu pun dari mereka ada di sini. Anda yang pertama. Nah, ini sangat tersentuh sehingga kami telah menyiapkan sedikit hadiah. Ucapan selamat untuk... Bisa saja, ini beberapa makanan khas daerah dari desa kami. Jangan membencinya, apapun itu. Bagaimanapun, itu semua adalah niatku. Saya harus menunjukkan bahwa saya sangat menyukainya. Ya! Sangat hijau. Ini adalah gelang hijau kekaisaran. Yang warna orange ini harganya minimal 5 jutaan. Aku tidak bisa mendapatkan ini. Semua ini tidak ada gunanya. Anak-anak di desa kami memainkannya seperti bola kaca. Guru, apakah kamu tidak menyukainya? Ups, ini semua salahmu, gadis kecil. Semua orang menyukai gelang dan sebagainya. Lihatlah tusuk sate yang kamu taruh di tanganmu. Itu sangat sederhana. Ngomong-ngomong, bukankah kamu mendapatkan beberapa gelang beberapa hari yang lalu? Berikan itu pada Guru He. Aku tidak ingin baik-baik saja. Guru He, tolong simpan ini. Ini adalah gelang penuh warna hijau kekaisaran. Saya bisa melakukannya tanpanya. Sebuah gelang tidak bernilai banyak. Ya, aku masih punya lebih banyak lagi. Apa yang kamu suka? Silakan pilih. Ini semua berwarna hijau kekaisaran. Bibi, desa Jangjia ini benar-benar desa miskin. Tidak ada apapun di desa kami. Hasilkan saja uang dengan menjual beberapa produk lokal di desa. Bibi, berhentilah bercanda. Produk lokal macam apa nih? Hanya dengan begitu saya dapat membeli barang-barang ini. Ayo, aku akan mengajakmu melihatnya. Lewat sini. Sebidang tanah di sini semuanya dikontrak oleh kami. Mungkin lebih dari 100.000 hektar. Saya biasanya menanam Cordyceps sinensis di sini. Minggir, itu milik kita. Biasanya penduduk desa merasa bosan. Gali saja emas di sana. Tidak banyak yang tersisa. Hanya tersisa sekitar 10.000 ton. Di depan dan seterusnya adalah resor-resor kami yang baru dikembangkan. Tapi ini belum selesai. Mungkin masih sekitar setengah tahun lagi. Cordyceps sinensis. Emas. Resor. Apakah Anda yakin ini desa miskin? Dulunya memang merupakan, tapi aku kembali dari kampus. Saya hanya ingin mengambil keuntungan dari orang-orang di desa. Sumber daya ini pimpin penduduk desa untuk melakukan beberapa proyek kecil dan menghasilkan uang. Jumlahnya kecil, hanya 70 hingga 80 juta setahun. Lebih kurang. Agak hilang, tapi itu gunung di belakangnya. Kami sudah mengembangkannya dan penuh dengan batu giok. Gelang di tangan Anda dibuat oleh kami. Jika Anda menyukainya, saya akan memberi Anda mobil saat tahun baru Imlek dan hari libur. Bukan saya yang mengelusnya. Maksudmu, gelangku ditambang di desamu. Ya. Anda tidak menyukainya. Tidak. Gelang ini terlalu mahal. Kau tidak bisa mendapatkan ini darimu. Benar. Guru He,
Saya harus berterima kasih karena Anda telah datang ke desa kami, apapun yang Jadi Bagaimana kalau saya membayar gaji Anda 1 tahun di muka? Ponselku ditangguhkan. saya bahkan tidak membawa uang dari rumah ketika pertama kali. Saya sangat membutuhkan uang untuk membeli beberapa kebutuhan sehari. Oke, silakan periksa. Juta. Tidakkah menurut Anda itu terlalu sedikit? Saya dapat mentransfer lebih banyak kepada Anda. Itu bukan aku. Bukan itu yang saya maksud. Ini terlalu berlebihan. Aku tidak bisa memilikimu. Jadi sebaiknya Anda menerima gelang ini. Jika kamu tidak menerimanya, ibuku akan memarahiku. Jika menurutmu itu berharga, berikan aku sesuatu juga. Tapi aku tidak punya sesuatu yang berharga pada diriku. Berikan aku kartumu. Terima kasih. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya padamu. Kamu bilang karena kamu sangat kaya. Mengapa tidak menetap di kota besar? Saya masih ingin tinggal di desa kecil ini. Ketika saya masih kuliah, semua penduduk desa lah yang memberiku uang untuk biaya kuliah tahun pertamaku. Jadi, apapun yang terjadi, saya tidak bisa melupakannya. Jadi itu saja. Saya tidak menyangka ada seseorang yang benar-benar ingin membalas budi. Anda bisa menyerah pada perkembangan masa depan. Ngomong-ngomong, aku akan mengajakmu melihat di mana kamu tinggal. Pergi ke sini. Guru He, ini asramanya. Saya biasanya tinggal di sana. Aku sudah mengganti spray untukmu. Oke, kalau begitu aku akan tinggal di sini. Ngomong-ngomong, kamu tinggal di mana? Ada ruang utilitas di sebelahnya. Saya hanya bisa tinggal di sana. Rumah kami baru saja direnovasi. Saya akan pindah setelah dekorasi selesai. Guru Hei, tidak ada yang salah. Kamu tidur lebih awal. Aku akan kembali dulu. Maaf. Saya sedikit takut dan tidak apa-apa. Ya, desa. Kami biasanya banyak tikus dan serangga. Mereka setelah pergi, Saya kembali ke Guru Xiao. Bisakah kamu malam ini tidur di rumah ini? Saya sedikit takut. ini tidak baik. Jangan salah. Saya takut tikus sejak saya masih kecil. Jika Anda keberatan, Akan membuat lantai dan Anda akan tidur di tempat tidur. Tidak. Bagaimana bagusnya? Aku akan tidur di lantai kalau begitu. oke, kalau begitu aku akan membantumu. Maaf. Saya khawatir Anda akan memukul Guru He. Tidak apa-apa, izinkan saya membantu Anda meletakkan lantai. Oke. Selamat. Shuyin. Bagaimana Anda bisa berinisiatif membiarkan seorang pria berada satu ruangan dengan Anda dan tidak dilindungi undang-undang sama sekali? Ayah, mengapa kamu memanggilku? Saya sedang tidur. Saya sudah membuat rencana agar Anda pergi ke desa Jiangjia untuk mendukung pengajar. Adikmu pergi untuk menikah dengan keluarga Liu. Kini akad nikah sudah langsung dikirimkan. Apakah keluarga Liu yang Anda bicarakan adalah keluarga kaya yang saya sebutkan sebelum? Kepala keluarga bangsawan Liu dan saya mengatur pernikahan untuk saudara perempuan Anda saat itu. Setelah adikmu lulus kuliah, mereka menikah. Ayah, kalau begitu, izinkan aku menikah. Bukankah lebih baik kita melupakannya saja? Kalau begitu, bukankah lebih bagus jika kamu membiarkan? Tidak ada. Menikah saja dengan keluarga kaya ini. Liku-liku di dalamnya sangat rumit. Anda tidak tahu banyak hal di dalam. Hanya keluarga Liu sialan itu. Menurut Anda, mengapa saya tidak pandai dalam hal ini? Menurut Anda,
Apakah menjadi istri dari keluarga kaya? Lagi pula, jika kamu tidak mengizinkan aku menikahimu, aku hanya ingin membunuhmu. Hei, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu, kan? Baik atau buruk, berjanjilah padaku. Oke, Berjanjilah kamu berjanji padamu. Aku hanya tahu kamu yang terbaik. Oke, itu semua tergantung pada Anda. Itu semua tergantung pada Anda. Mengapa? Sa! datang. Bibi, menurutmu intensitas ini akan berhasil? Makan satu lagi. Kamu adalah He Shuyuan? Bukankah adikmu harus menikah denganmu? Bibi, adikku pergi ke pedesaan. Kemampuanku tidak lebih buruk dari dia. Benar-benar? Keluarga kami baru-baru ini mendiskusikan proyek resort. Bicaralah dengan Liu Jiang. Jika proyek dinegosiasikan, saya setuju dengan Anda untuk menikah dengan Liu Jiang. Saya seorang guru. Saya juga tidak mengerti hal ini. Bisakah Anda mempelajari? Keluarga kami adalah keluarga bisnis. Mengapa Anda menikah tanpa kecerdasan bisnis apa? Menjadi pecundang. Apa yang kamu lakukan? Izinkan saya memberitahu Anda beberapa kata. Apakah Anda punya pendapat? He Shuyuan, ini adalah sikap ibuku yang memperhatikanmu. Hal yang tidak berguna ketika dia menikah. Saya tidak setuju. Keluarga macam apa keluarga kita? Itu adalah keluarga kaya. Setiap pintu kecil dan rumah tangga kecil. Saya hanya mendapat sedikit keuntungan dengan memanfaatkan popularitas 2 tahun terakhir. Anda tenang. Tenang. Sekarang tidak ada yang bisa saya lakukan terhadap putra Anda. Saya kehilangan ratusan juta saat berinvestasi dalam proyek itu beberapa waktu lalu. Hanya tersisa beberapa juta di rekening sekarang. Modal awal untuk proyek pengembangan Reso ini adalah 100 juta. Sekarang kita hanya bisa mendapatkan sejumlah uang dari keluarga He, bukan? Itu saja. Kembali dan pelan-pelan di sisi Anda. Anda harus mencampakkannya. Selamat bersenang-senang. Guru He, Anda lihat. Anda telah berada di sini selama 4 atau 5. Bagaimana rasanya? Tidak baik membiasakan diri. Udara di pedesaan jauh lebih baik dibandingkan di kota. Dan makanan dan minumannya juga sangat enak. Itu bagus, saya masih khawatir. Anda tidak akan terbiasa jika datang ke pedesaan dari kota. Lihatlah sisi kita. Jalannya tidak bagus dan kita bisa berjalan kaki ke kota. Itu usaha yang besar. Saya meminta Xiao Hao menyiapkan mobil untuk Anda. Saya kira itu akan segera dikirimkan, mobilnya. Guru, lihat dirimu. Kamu muda dan cantik. Anda tidak bisa terkena angin dan hujan seperti kami. Jika tidak, betapapun bagusnya produk perawatanku, aku tidak akan kembali sampai semuanya terlambat. Apakah kamu punya pacar? Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Ops. Aku hanya bertanya dengan santai. Nah, apa pendapatmu tentang anakku? Itu yang kamu katakan. Guru Xiao benar? Jika kamu menikah dengan Xiao Hao, saya yang bertanggung jawab. Seperti keluarga kami akan diurus oleh Anda. Ya, kami telah mengembangkan tambang batu jok di belakang gunung. Aku akan memberikannya kepadamu ketika waktunya tiba. Saya meminta Xiao Hao untuk mentransfernya ke nama Anda. Ini tidak baik, Bibi. Ini tidak pantas. Ops. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Pikirin pilahan. Xiao Hao terlihat bagus. Dia dalam kondisi yang baik dan mampu. He Shuying, mengapa kamu berpura-pura menjadi pendiam sekarang? Menarik. Saya tahu. Hati-hati! Guru He, kamu baik-baik saja. Brengsek. Anda tidak bisa melihat keburukan jika tidak memiliki mata yang panjang, bukan? Itu kamu. Anda saling kenal. Mereka adalah putri dari pelayan kami yang saya temui. Putri pelayan. Dia cukup cantik. Apakah Liu Jiang jatuh cinta padanya? Jika aku memberitahu dia bahwa dia adalah saudara perempuanku, dia mungkin akan... He Shuyuan, kamu benar-benar berbohong sekarang. Menurut aku ini siapa?
Saudari, kami akan segera menikah dengan keluarga kaya. Tidak ada kesalahan yang bisa dilakukan. Bantu aku saja. Shu Yuan, apa yang kamu bisikkan pada gadis desa ini? Suami saya bertanya, apakah dia boleh memberi saya lebih sedikit uang? Guru He, apakah dia benar-benar adikmu? Oke, saya melihat Anda semua berasal dari daerah pedesaan. Jika Anda tidak punya banyak uang, berikan saja. Jelas sekali kamu yang memukulku. Dan mereka membuat kami kehilangan uang. Berhenti bicara omong kosong padaku. Tahukah Anda jenis mobil apa ini? Pernahkah Anda melihat Maybach edisi terbatas seharga 5 jutaan? Sangat cepat. Anak saya memiliki lebih dari selusin mobil ini di garasinya. Guru He, jika Anda menyukainya, aku akan meminta anakku untuk memberimu berapa. Bukankah kepalamu ditendang oleh keledai? Apakah Anda ditendang oleh keledai? Semua orang di desamu tidak mampu membeli roda seperti itu, bukan? Siapa yang kamu anggap remeh? Hanya mobil ini. Setiap rumah tangga di desa, kami menggunakannya untuk menjual barang. Menurutku kamu, Pak Tua, tidak punya masalah otak. Tapi gila. Oke, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong padamu. Jika Anda menabrak mobil saya hari ini, Anda harus membayarnya. Mengerti? Cepat ambil 100.000. Hamper Milman, menurut saya Anda gila karena kemiskinan. Jelas sekali, Anda tidak memahami peraturan lalu lintas dan menabrak kami. Hal ini juga merugikan kami. Selain itu, lalu bukankah cat mobilmu hanya terkelupas sedikit saja? Dibutuhkan banyak uang. Anda adalah putri seorang pelayan. Apakah Anda tahu sesuatu tentang mobil? Kamu. Setiap mobil di grup Liu kami adalah edisi terbatas. Manfaatkan saja suamiku yang tidak sedang marah sekarang. Dapatkan uang Anda dengan cepat, Liu Gru. Anda adalah Liu Jia. Ya? Untungnya, ini aku. Bukan aku yang menikahimu sejak awal. Jika kamu menikah dengan suamiku, dia akan menjadi putri seorang pembantu. Abaikan saja dia. Aku hanya ingin merayumu agar memanjat pohon yang tinggi. Dia Shu Yuan. Anda benar-benar tidak sedang menyusun kebohongan Anda sekarang. Oke, lagi pula, bukankah karena aku tidak punya uang? Ya, kami punya banyak uang. Izinkan saya memberi Anda lebih sedikit. Saya merasa kasihan pada Anda. Sungguh sial. Begitu saya keluar, saya bertemu dengan 2 orang miskin. Angga, seorang pemuda, anakku kira-kira seumuran denganmu? Dia tidak akan pernah menghormati orang yang lebih tua seperti ini. Anda mengingatnya untuk saya? Orang kaya seperti kami memarahi Anda. Orang desa. Saya semua memberi Anda wajah. Apa yang salah dengan orang-orang desa? Jika orang-orang di negara ini lebih miskin dari Anda, mungkin Anda lebih buruk dari orang desa. Berbicara tentang orang tua. Anda sudah selesai, bukan? Oke, bukankah kamu kaya? Tadi saya bilang 100.000, tapi sekarang saya berubah pikiran. 200.000. Sekarang saya berubah pikiran. 200.000. dan Ratu Serap, kamu merampok. Kenapa kamu tidak mau 2 juta? Asingkan saya memberitahu Anda, mobil seperti ini, Anda tidak mampu membelinya dalam 10 masa hidup. Lujang, bukankah orang tuamu mengajarimu untuk menghormati orang yang lebih tua? Seorang petani di pedesaan. Siapa yang layak dihormati oleh saya? Bahkan orang superior seperti kita hanya akan menghormati orang superior. Hah? Orang kelas bawah sepertimu hanya pantas dimarahi. Apa hebatnya dirimu? Kami memiliki lebih dari selusin mobil ini di rumah. Aku bahkan tidak suka duduk. Tidak, apakah Anda kecanduan menyombongkan diri? Dia Shu Yuan. Jaga kebersihan mulutmu untukku. Orang miskin sepertimu memarahimu. Kedua kalimat tersebut dimaksudkan untuk memberi Anda wajah. Keluarkan pelangi dengan cepat, oke? Tak 1 pun dari kalian bisa pergi hari ini. Kalian berdua tetap di sini? mereka memanfaatkan situasi tersebut dan merampoknya. Saya sadar kalian berdua tidak bisa mendapatkan uangnya. 200.000. Bukankah hanya 200.000? Saya dapat memperoleh 200.000 yuan sehari. Tahukah Anda apa itu 200.000? Dia bisa menghasilkannya dalam 1 hari. Tapi menurut saya Anda tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Orang desa seperti mereka bisa mendapat 20.000 yuan setahun. Mereka harus menyiapkan beberapa tempat di desa untuk merayakannya. Cukup untuk kalian berdua. Oke, cepat ambil uangnya. Biar ku beritahu, suamiku akan marah dan memukuli orang tua ini nanti. Tunggu besar menggantikanmu. Jika kamu berani, aku tidak akan melakukannya. Bukankah itu hanya untuk kehilangan sejumlah uang? Kami kebetulan punya banyak uang. Kemudian sesuai keinginan Anda, selama Anda punya uang, Anda bisa menindas orang lain sesuka hati. Tentu saja, orang kelas bawah sepertimu hanya bisa ditindas oleh jika itu masalahnya. Kemudian lihat betapa berharganya hal ini bagi saya. Ini adalah gelang hijau kekaisaran terhebat yang penuh dengan warna hijau. Harga pasaran gelang hijau imperial ini kurang dari 100 juta. Anda melihatnya, ini itu adalah hadiah dari anak saya untuk Guru He. Karena Anda harus khawatir tentang hal itu. Singkirkan prasangka Anda terhadap masyarakat pedesaan. Semua orang setara. Anda tidak punya uang untuk menginjak-injak orang lain sesuka hati. Saya tahu, ini pas
Itu hanya palsu. Palsu, bukan platinum. Tapi menurut saya kualitas dan lain sebagainya. Nggak mungkin juga kalau kamu bilang kalau gelang ini harganya 100 juta. Lihat desa ini, jangan bilang 100 juta. Anggap saja 10.000. Bisakah kamu mendapatkan uang? Benar-benar, seseorang yang mampu membeli gelang semacam ini, setidaknya memiliki kekayaan puluhan miliar. Bagaimana mungkin ia bisa muncul di tempat terpencil seperti itu? Kalian berdua benar-benar terobsesi. Tidak tercerahkan? Saya pikir Anda lah yang terobsesi dengan hal itu, bukan? Tapi, yang palsu dengan serius. Kamu bilang ini diberikan kepadamu oleh putranya. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda. Apa yang dilakukan anakmu? Anak saya adalah seorang guru di sekolah. Ketika dia bebas, bertani dan melakukan sedikit pekerjaan sampingan saja sudah membuatku tertawa setengah mati. Anda bisa membeli gelang 100 juta dengan bertani sebagai pekerjaan sampingan? Ini tidak dibeli, ini diproduksi oleh desa kami. Apakah otak Anda terjebak di pintu? Seperti yang Anda katakan. Kalau desamu menghasilkan ini, bukankah semua orang jahat? Apakah menurut Anda memiliki total 100 juta? Sekretaris dia. Kapan Anda akan mengubah kebiasaan menilai orang dari penampilannya? Bersikaplah hormat ketika Anda berbicara dengan saya dan segera ambil uang. Dan kehilangan uang, bukan? Oke. Kalahkan dia, kalahkan dia. Jika saya mematahkan salah satu kaki Anda hari ini, saya akan menganggapnya sebagai 200.000 yuan. Kamu berani? Tahukah Anda berapa banyak uang yang dimiliki putra Jai? Ya? Izinkan saya bertanya, di mana putranya bos besarnya? Apakah asetnya mencapai Suami. Mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan uang sebanyak itu. 100 juta memang tidak tersedia. Karena dia tidak bernilai uang. Ya, Shuyan? Apakah Anda kehilangan akal dengan tinggal di desa? Sekarang Chunyu menjadi semakin kuat. Air yang buruk di pedesaan yang miskin memuncul. Itu sepenuhnya benar. Siapa yang kamu sebut pengkhianat? Anak-anak saya cimacak mobil rusak ini. Hanya demi kamu. Lihat betapa bagusnya dirimu. Aku akan membiarkanmu menghancurkannya hari ini. Saya ingin melihat ekor seperti apa yang Anda miliki, suami. Bagaimana mereka tahu berapa harga mobil ini? Saya benar-benar berpikir bahwa anak saya akan menjadi orang kaya jika dia mengajar. Saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong di sini. Saya harus pergi ke kelas. Ayo pergi. Mengapa repot-repot? Saya beritahu Anda tidak akan mengancam kepercayaan Anda hari ini. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Tidak mungkin melepaskanku. Jika saya bersulang di mobil, saya akan didenda. Tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Kamu Siapa mereka? Datang kepada kami. Jadilah liar. Anda adalah orang desa dan saya perlu melapor kepada Anda. wow, orang ini tinggi sekali. Sangat tampan. Sayangnya ini bukan desa pedesaan. Apakah ada sesuatu di rumah yang tidak saya ketahui? Kamu. Bos desa. Bang. Apa yang kamu tahu? Apa? Biarkan aku melakukan ini. Saya akan dengan baik hati memberitahu Anda bahwa Anda dapat menghabiskan liburan senilai RMB 80. Guru kamu. Bu, aku tahu. Ternyata wanita tua ini adalah ibumu. Tidak heran, ibumu sangat mampu. Kios pinggir jalan berharga 800.000 yuan. Dan kami memberikan kompensasi total 200.000 yuan. Mengapa kami harus membayar Anda uang? Itu jelas milikmu. Mobil itu menabrak kami. Jika Anda tidak memukul Anda bisa... Saya bisa menyentuh 50 ini. Jika kali ini kita... Penduduk desa membuka 100. Lebih dari 10.000.
Ketiga, Ayahku berasal dari keluarga kaya. Bagaimana dia bisa memohon padamu? Suamiku, jangan dengarkan omong kosong itu. Saya tidak tahu dari mana panggilan itu berasal. Saya mengarahkan dan bertindak di sini. Anda benar. Saya menyarankan Anda untuk berhenti bertindak di sini dan membayar uang Anda dengan jujur. Kalau tidak, saya akan memanggil kepala desa Anda sekarang dan mengusir Anda semua. kemudian minta kepala desa untuk datang. Lihat, apakah dia berani mengusirku. Oke, coba saya lihat betapa keras kepala Anda. Halo, Kepala Desa. Saya Presiden Liu Group. Datanglah ke desamu hari ini. Saya hanya ingin berbicara tentang proyek pengembangan resort. Akibatnya, saya bertemu dengan beberapa... Tidak hanya menabrak mobil saya, tetapi Anda juga tidak membayarnya, bukan? Oke, kita akan segera ke sana. Tunggu saja. Kepala desamu akan segera datang. Apakah kamu mendengarnya? Kepala desa akan segera datang. Tapi sebelum kepala desa datang, saya masih bisa memberi Anda kesempatan. Kalian akan bersujud padaku dan meminta maaf sekarang. Mungkin karena kebaikan saya akan membiarkan Anda kehilangan lebih sedikit uang. Hishuyan, kamu terlalu sering menindas orang lain. Jadi bagaimana jika kamu menindasmu? Ingat, kamu hanyalah gadis desa yang bau. Jika aku ingin memukulmu, aku akan memukulmu. Saya bisa memarahi Anda jika saya mau. Apakah Anda mengerti? Ya, Apa yang telah terjadi? Anda adalah kepala desa, bukan? Beberapa orang nakal di desamu menabrak mobilku. Apakah ada penjelasan mengenai hal ini? bukan saja mereka tidak meminta maaf, mereka juga tidak memberikan. Saya tidak perlu melanjutkan kerjasama ini. Guru Jang, kepala desa. Ngomong kosong apa ini? Keluarkan mereka dari sini sekarang. Mungkin demi kinerja bagus Anda. Saya dapat menginvestasikan tambahan 5 juta yuan pada basis awal. Anda ingin mengusir mereka? Tidakkah menurutmu orang-orang di desa ini tidak punya telinga? Tidak dapat memahami ucapan manusia. Bukankah kamu memukul orang yang salah? Dan milikmu. Itu kamu yang aku kalahkan. Apakah kamu tidak tahu siapa mereka? Anda menyuruhnya pergi. Apakah Anda percaya dengan apa yang saya katakan? Anda dapat meminta guru-guru terbaik di seluruh sungai datang dan mengajari Anda. Benar-benar buta. Kamu orang tua. Beraninya kamu memarahiku. Percaya atau tidak, saya tidak akan bekerja sama dengan Anda dalam proyek resort ini. Proyek Anda ini akan hancur total. Jika kamu tidak menginginkannya, hubungi ayahmu sekarang dan minta dia untuk membatalkan kerjasama. Kami benar-benar tidak peduli. Saya tidak tahu berapa banyak perusahaan yang ingin. Oke, patua. Anda benar-benar menyinggung perasaan saya, bos besar, karena seorang guru pedesaan, bukan? Guru pedesaan. Anda tidak tahu identitasnya. Jika dia tidak ada di sana, desa kami bahkan tidak mampu membeli sepeda motor sekarang. Dia adalah bos desa kami. Jangan katakan itu. Saya hanya seorang penduduk desa. Saya melakukan sesuatu yang kecil. Saya sangat puas bahwa seluruh penduduk desa kami dapat menjalani kehidupan yang baik. Berhenti menyanyikan aksi ganda di sini. Kepala desa pegunungan yang miskin. Seorang guru yang buruk di desa pegunungan yang miskin. Kehidupan baik seperti apa yang bisa dihasilkannya bagi mereka? Apa hebatnya itu? Bagaimana? Anda mengatakan ini Mercedes-Benz. Saya tidak terlalu suka Mercedes-Benz, bukan. Beberapa waktu lalu, ayahmu memberiku sebuah Mercedes-Benz, tapi aku tidak menginginkannya. Sepertinya ini adalah stasiun tempat Anda kentut. Ayahku memberimu mobil ini. Harap diingat. Tahukah Anda bahwa orang desa seperti Anda tidak akan pernah bisa mengendarai mobil seperti ini seumur hidup Anda? Suamiku, mengapa mereka memanggil ketua guru desa ini? Hanya orang kampung. Mengapa Anda memanggilnya ketua? Tuan Jang, sesuai keinginan Anda, kami telah menyiapkan 10 unit. Ini untukmu. Diberikan kepadaku. Tidak masalah jika Anda tidak menyukainya. Saya bisa meminta mereka untuk mendapatkan badge lain. Tidak, saya tidak bisa memilikinya. Itu terlalu mahal. Tidak mahal. Apapun yang kamu suka tidaklah mahal, dan semua milikku akan menjadi milikmu mulai sekarang. dia berbicara omong kosong.
dan dia menyimpan uangnya. Simpan dan simpan. Villa yang akan kami bangun di desa di masa depan terlalu jauh untuk memberimu satu set. Anda tidak punya mobil ini? Ini sungguh merepotkan. Suamiku, villa ini bagus sekali. Mengapa saya harus memberikannya kepada Paman He? Aku yang bertanggung jawab ya. Baru mobil pertama, tampilannya sangat mengesankan. Izinkan saya memberikannya kepada Pak He dulu. Bukankah ini Bentley edisi terbatas global? Hanya ada 10 unit di dunia. Saya ingat salah satu dari mereka. Yue dibawa pergi oleh orang kaya misterius dari Jiangcheng yang menginvestasikan ratusan juta. Mengapa kamu di sini? Bagaimana mungkin? Dia adalah seorang petani. Banter, dia hanyalah seorang guru. Apa yang bisa dia beli? Benar sekali, saya adalah penanam Cordyceps sinensis. Tapi saya memasuk 90% produk Jiangcheng. Saudaraku, tolong berhenti bercanda, oke? Cordyceps jenis apa yang ditanam di desa pegunungan yang... Dia Shuyuan, setelah bertahun-tahun, kebiasaan sombongmu tidak berubah. Bagaimana ayah dan aku mendidikmu? Jangan menilai saya berdasarkan moral yang tinggi. Bagi saya, mobil ini jelas-jelas Anda sewa untuk pamer. Jika Anda memiliki kemampuan, keluarkan buku hijau ini dan biarkan saya melihatnya. Hi Shuyuan. Omong kosong. Seorang guru muda dari desa. Sebuah desa pegunungan yang miskin. Lahan pertanian yang bau. Anda benar-benar mengira saya mempercayainya. Saya akan mempercayainya. Anda melewatkan daerah pedesaan di sini. Apa yang terjadi dengan daerah pedesaan? Hitung saja 3 generasi ke atas. Siapa yang bukan dari pedesaan? Jika bukan karena kita masyarakat pedesaan, Anda penduduk kota, meminum angin barat laut. Itu Tapi aku lahir di kota sepanjang hidupku. Mereka lebih unggul dari Anda yang berasal dari pedesaan. Shuyuan, di mana kamu menghafal semua ilmu yang aku ajarkan padamu saat itu? Apakah semuanya sudah dimakan anjing? Berhentilah berbicara omong kosong kepada mereka. Ayo, pergi. Siapa yang menyuruhmu pergi? Berhenti. Sepertinya aku tidak akan memberimu pelajaran hari ini. Anda tidak tahu berapa banyak mata yang dimiliki Lord Ma. Ya! Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Jika Anda tidak menyelesaikan ini, berhati-hatilah agar Anda tidak keluar dari desa. Dan Anda tidak akan membiarkan mereka pergi. Diri. Panas. Maaf, saya tidak punya banyak pengalaman. Kalau begitu, aku akan bersikap lebih lembut. Saya tidak tahan. Lalu bagaimana kalau kita mengubah posisi? Anda berbaring di tempat tidur? Oke. Siapa? WHO. Saya tidak melihat apapun. Lanjutkan. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu lakukan? Kaki guru He terluka. Aku memberinya obat. Oleskan obat. Saya pikir kamu ada di sini. Apa yang kamu pikirkan? Tidak apa-apa. Aku punya obat untukmu dari apotek. Saya meletakkannya di atas meja. Anda melanjutkan. Maaf, aku tidak tahu ibuku akan datang. Tidak apa-apa membiarkan dia salah paham dengan Anda. Terima kasih telah memberiku obatnya. Tidak masalah. Dan kamu terluka karena ibuku. Gadis itu hari ini, apakah itu adikmu? Kanan. Mengapa kamu terlihat seperti musuh? Dia tampaknya sangat memusuhi Anda. Tidak apa-apa. Dia mungkin... Saya hanya ingin menjalani kehidupan yang lebih baik dari saya. Dia tidak punya niat buruk. Yaitu? Jangan khawatir selama aku di sini. Tidak ada yang berani menindas Anda di masa depan. Bagus. Maaf, ada hal lain yang harus kulakukan. Kamu istirahat dulu, aku berangkat. Kapan kita akan berangkat? Tempat ini rusak. Saya tidak bisa tinggal lebih. Dia akan kembali ketika proyek selesai. Apa menurutmu aku ingin tinggal di tempat jelek ini?
Kapan kita bisa selesai berbicara? Jangan terburu-buru menelpon. Aman? Director. Tahu? Untuk apa kamu di sini? Saya menyambut Anda di desa kami. Sikap apa yang harus Anda tinggalkan? Kami di sini untuk mendiskusikan sesuatu yang baik dengan Anda. Ya, saya mendiskusikannya. Kami telah memutuskan untuk memberikan desa Anda hibah sebesar 1 juta yuan. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan uang itu. 1 juta benar. Tapi kami memiliki persyaratan untuk proyek resor ini. Harus melanjutkan. Saya hanya ingin melanjutkan proyek Reso dengan 1 juta. Bermimpi. Jangan bicarakan itu, orang tua. Jangan bersulang untukku dan makanlah sebagai denda. Bahkan jika resor tersebut direncanakan. Berapa banyak uang yang akan diperoleh penduduk desa saat itu? Tapi 1 juta ini nyata. Sudah ditransfer ke rekening di desa Anda. Jangan menganggap semua orang sepertimu. Aku tahu. Apakah menurut Anda itu tidak cukup? Jika tidak, Apakah cukup jika kita menambahkan 1 juta atau 2 juta? 2 juta itu banyak. Berapa tahun Anda, penduduk desa, harus bertani untuk mendapatkan uang? Selain itu, kepala desa, saat itu kami juga dapat membantu Anda bekerja sama. Anggap saja saya berinvestasi 1,5 juta. Saya akan memberi Anda sisa 500.000. Apa maksudmu? Gadis ini, saya benar-benar berpikir desa kami tidak terlalu peduli dengan 2 juta dolar Anda. siapa yang tidak tahu bahwa desa Anda adalah desa pegunungan yang miskin? 2 juta orang. Orang-orang di desa Anda harus bertani selama beberapa masa hidup sebelum mereka dapat menanamnya. Kepala desa, seperti kata pepatah, siapa Anda bilang Anda akan pergi ke daerah dengan 500? Tidak baik hanya membeli rumah di kota. Bukankah ini lebih baik daripada daerah pedesaan yang miskin ini? Biayanya 2 juta untuk 1 orang. Dan setiap rumah tangga di desa kami memilikinya. Hulu Hao, kamu di sini. Jiang Hao meminta saya untuk berbicara dengan Anda tentang resor ini. Anda tidak perlu memberitahu saya hal-hal ini. Saya tidak memahaminya. Lakukan saja apa yang menurutmu baik. Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Anda adalah kepala desa. Kami tetap harus meminta pendapat Anda. Jika tidak, maka akan sulit bagi kami untuk memulai pembangunan. Ying, saya kira salah satu proyek res. Jadi jeda, hanya kamu saja yang melakukan kesalahan. Apakah kamu punya uang? Jangan biarkan itu berakhir ketika saatnya tiba. Apa hubungannya dengan saya? Saya beritahu Anda. Kamu hanyalah seorang gadis desa yang miskin. Ini akan selesai pada saat itu. Tidak ada tempat bagimu untuk menangis, kan? Segera minta kepada kepala desa untuk terus bekerja sama dengan kami seperti yang kami lakukan. Saya bisa melakukan semuanya. Ying, otakmu masih belum bekerja dengan baik. Anda sudah mengatakan bahwa saya adalah gadis desa. Kok berarti kepala desa bisa mendengarkan saya? Tidak ada gunanya bagimu untuk memberitahuku. Anda harus memberitahunya. Ada apa? Ada apa? Andalah yang meminta kepala desa untuk menghentikan kerja sama dengan kami. Jika ada masalah, Anda layak bekerja sama dengan desa kami. Perhatikan cara Anda berbicara. Saya berencana untuk mensubsidi 2 juta yuan ke desa Anda. Tahukah Anda apa konsep ini? Jadi Anda segera meminta kepada kepala desa untuk terus bekerja sama dengan kami. Saya bilang ke suami saya kalau gedung baru sudah selesai dan 2 juta tetap akan dikirimkan kepada Anda. Jika tidak,
Anda hanya akan berencana bertani selama sisa hidup Anda. Ketika tiba waktunya untuk melamar ke Departemen Pengembangan Proyek Resor. Ayo pergi. Seminar kepala desa tentang resor akan segera dimulai. Ayo pergi ke He Shuyan. Saya pikir Anda sengaja melawan saya. Anda pasti sakit. Saya menentang Anda. Anda jelas tahu bahwa saya dan suami ada di sini. Itu hanya untuk resor. Anda juga sengaja menunda proyek tersebut. Jika hal ini tidak merugikan kita, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan memfitnah saya. Saya tidak terlibat dalam keseluruhan proses. Itu tidak ada hubungannya dengan Guru He. Desa kita bebas menentukan dengan siapa kita ingin bekerja sama, oke? Ya, menurut kami karakter Anda terlalu buruk. Jadi saya masih harus bekerja sama dengan Guru He dan Guru Zhang. Aku akhirnya bisa melihat bahwa ini semua salahmu. Tapi dari mana Anda mendapatkan uang untuk berinvestasi di resor? Mungkinkah desamu mencurinya? Hisuyan, tolong jaga kebersihan mulutmu. Siapa yang mencuri uang itu? Apakah saya salah? Setidaknya dibutuhkan biaya puluhan juta untuk mengembangkan sebuah resor. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak? Aku baru saja mencurinya dari rumah. Berhenti. Uang untuk mengembangkan resor berasal dari Tuan Jia. Lucu. Guru yang buruk. Bisakah saya mendapat 1.000 yuan sebulan? Puluhan juta lagi bisa dibelanjakan. Kalian harus segera. Kalau tidak, aku akan menelepon ayah sekarang. Tunggu sebentar. Bukankah kamu bilang dia putri pengasuhmu? Saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Fokusnya sekarang bukan pada proyek. Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu bersamamu di sini. Jika kamu mengira aku mencuri uang ini, maka itu ayahmu. Jika kamu memiliki kemampuan, tidak bisakah kamu menelepon ayahmu dan mencari tahu? Ayo, pergi. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun. Lalu karena Anda mengakui bahwa Anda mencuri uang itu setara dengan uang saya. Jadi terserah saya untuk menyelesaikan proyek ini atau tidak. Apakah Anda ingin tidak tahu malu? Jika Anda mengira saya mencuri uang ini, pergilah dan... Lalu apa jadinya jika hal itu benar-benar ketahuan? Sesuai keinginan Anda. Tante, siapa yang tahu jika Anda menggunakan metode apapun? Biarkan ayah berkolusi denganmu. Ayah dan aku bersekongkol bersama. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong padamu. Dengan patuh memberi jalan kepada saya dalam antrean. Apa yang bisa kamu lakukan? Apapun yang dia katakan adalah akurat. Siapa yang berani memenjarakan keluarga saya? Siapa yang berani menindas orang-orang Jiang Jiachun kita? Mengapa kamu mencoba menakuti seseorang dengan tongkat? Tahukah Anda siapa kami? Tidak peduli siapa Anda, siapa yang Anda cintai. Namun, di desa Jiangjia kami, jika Anda berani menindas Guru Jiang dan Guru... Itu tidak akan berhasil meskipun Raja Surga datang. Itu benar. Guru He dan Guru Jiang adalah dermawan desa kami. Menindas mereka. hanya menindas kami. Dermawan omong kosong macam apa yang datang dari negara miskin dan perairan yang keras? Aku suatu kata untuk Anda. Kami telah menghasilkan uang. Tetapi Sekarang segera usir mereka dari sini. 10.000. Anda mengusir para pengemis. Mengapa jumlahnya tidak cukup? Ini punya banyak uang dan keluar dari desa Jiangjia sekarang. Keluar dari Jiang Jiachun. Benar atau tidak? Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu. Tidak mungkin untuk berunding dengan orang-orang ini. Aku memperingatkan. Kami di sini untuk mengembangkan bisnis. Jika sudah selesai, Anda masing-masing akan punya uang. Kami adalah dermawan Anda. Perkembangan omong kosong. Apakah kami membutuhkan Anda untuk mengembangkannya? Cepat keluar dari sini. Jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Sungguh sekelompok orang yang sulit diatur. Sejujurnya, saya adalah Presiden Grup Jiang Cheng Liu yang berani menyinggung perasaan saya. Liu Group. Apa yang Liu Group? Kami tidak tahu. Keluar dari desa kami. Apa yang Anda katakan kepada orang-orang desa ini? Mereka menghadapi Loes dan membelakangi langit sepanjang hari, sehingga mereka bisa mengetahui apa. Hishuying, kamu bertindak terlalu jauh. Aku hanya mempercayaimu di rumah. Sekarang Anda masih menindas saya dengan orang-orang ini? Favoritkan aku. Anda merasa konyol ketika mengatakan ini. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Jika saya tidak bersikeras untuk tinggal di Jiang Jiachun, saya yang tinggal di desa sekarang dan Anda adalah wanita tertua di Jiangxia. Ayah telah mengatur segalanya untukmu. Apa yang saya punya? Anda begitu diberkati, sehingga Anda tidak tahu betapa Bagaimanapun, semua yang saya miliki sekarang dicapai oleh diri saya sendiri. Kamu hanya iri dan aku iri karena aku memiliki kehidupan yang lebih baik darimu. Apa yang membuatmu iri? Saya adalah calon wanita muda dari keluarga Liu, dan dia adalah seorang guru pedesaan. Mengapa keluarga Liu lebih rendah dari keluarga Liu? Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara tentang keluarga Liu kami. Percaya atau tidak, aku akan menelepon ayahku sekarang. Seluruh desamu bisa hilang dalam hitungan menit, bukan? Mengapa ayahmu begitu hebat? Kenapa saya tidak tahu? Bagaimana Anda, orang kampung, bisa tahu tentang kami penduduk kota? Oke. Awalnya aku ingin memberi kesempatan pada ayahmu. Sepertinya hal ini tidak perlu dilakukan. Bagaimana saya bisa mendengar apa yang Anda maksud dengan ini? Mungkinkah kamu masih mengenal ayahku dan memberi kesempatan pada ayahku? Peluang apa yang ada untuk bertani di pedesaan? Batalkan semua kerja sama dengan Liu mulai hari ini. Oke. Keterampilan aktingmu bagus.
Keluar dari sini. Mengapa anda menyinggung orang terkaya di Jiaocheng? Mengapa keberanianku menyinggung orang terkaya di Jiangcheng? Ayah adalah orang terkaya di Jiangcheng. Saya baru saja menerima panggilan dari kunci rahasia manual. Dia berkata bahwa orang-orang dari perusahaan kami sedang mencari orang terkaya di Jiangcheng. Dia keluar. Apakah itu ayahmu? Apakah kamu bercanda? Saya telah berada di desa akhir-akhir ini dan masih ada orang terkaya di desa tersebut. Anda benar mengatakan itu? Sejauh yang saya tahu, orang terkaya di Jiangcheng pernah tinggal di villa nomor 1 di Jiangcheng. Tidak mungkin di desa. Asal bukan kamu. Temukan seseorang untuk menjalankannya nanti. Bagaimana perkembangan proyek di Sujacun? Berjalan cukup lancar. Hanya saja dihadang oleh 2 orang. Su Jiang tidak boleh melakukan kesalahan apapun dalam masalah ini. Kami, Tuan Liu, bisa melakukan ini, bukan? Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Jika tidak, karena saya kenal orang terkaya. Tinggal di villa nomor 1? Aku hampir tertipu olehmu. Villa number 1. Saya punya 5 atau 6 unit di sana. Tapi saya biasanya tidak suka tinggal di sana. Kota terlalu bising dan tidak setenang desa. Anda membualkan. Shuying. Anda lihat orang seperti apa yang bergaul dengan Anda sepanjang hari. Jangan tertipu dan pulang ke rumah untuk menangis kepada ayahmu. Anda sebaiknya mengkhawatirkannya selagi Anda punya waktu. Saya sama sekali tidak tahu bagaimana situasi grup Liu saat ini. Bagaimana situasi grupnya? Omong kosong. Apa yang kamu bicarakan? Apa kamu? Lihat saja, aku lewat. Harus lebih baik darimu. Anda hanya bisa bergaul dengan sekelompok orang kampung sepanjang hari. Cemburu padaku. Aku iri padamu. Jangan lupa bahwa He Shuing lah yang akan menikah dengan keluarga Liu saat itu. Apa? Bahkan jika kamu menikah, aku tidak akan menikahimu. Kami tidak boleh membuat kesalahan apapun saat ini. Pertama, buatlah wanita bodoh. Senang mendapat uang, Anda dengar. Dia Ruyan. Anda sama sekali tidak pantas berada di keluarga kaya. Anda hanya pantas tinggal di pedesaan. Maka aku berharap kamu bahagia untuk waktu yang lama. Jangan menyesal kalau begitu. Saya tidak akan menyesalinya. Tujuan saya itu adalah keluarga kaya. Tetapi Anda bahkan tidak bisa masuk ke dalam keluarga. Tunggu sebentar. Berapa banyak uang yang dibutuhkan keluarga kaya ini untuk menjadi keluarga kaya? 1 miliar mungkin? Mengapa kamu menanyakan hal ini? Kamu orang kampung. Anda tidak akan pernah menghasilkan uang sebanyak itu dalam 100 kehidupan. Nah, itu hanya 1 miliar. Saya pikir itu 10 miliar. Ambang batasnya tidak tinggi, mereka berasal dari keluarga kaya. Apakah Anda tergila-gila pada pertanian? 1 miliar bukanlah 10 dolar. Anda meremehkan orang lain, Guru Jiang? Itu adalah orang terkaya di keluarga Shiliwa kami. Tahukah Anda berapa banyak harta yang Industri apa yang bisa ada jika ada pertanian? Bukankah itu hanya mematahkan tongkat dengan berbagai cara? Benar-benar bodoh? Tahukah Anda berapa luas tanah yang dikontrak, Guru Jiang? Tanah yang dikontrak. Berapa banyak yang bisa ada? Selama keluarga Liu kami bersedia, kami dapat mengambil alih seluruh keluarga Jiang Anda. Semua tanah telah dibeli. Anda lah yang bertani? Jarang sekali. Oke, kalau begitu kamu bisa mengambil alih seluruh tanahku. Oke, kalau begitu bilang saja berapa. Tidak banyak. Itu saja. 7 juta. Saya pikir ada berapa banyak. Familiar. 10 miliar. 2 miliar. Kenapa kamu tidak pergi dan merampok selain itu? Mengapa tempat seperti milikmu yang tidak membuang kotoran begitu berharga? Mungkinkah di dalamnya ada emas? Ada emas di dalam. Ada juga giok dan cordyceps. Emas, batu jok, cordyceps. Dia Shuying. Anda hanya berhak bersama orang-orang udik yang suka menyombongkan diri ini sepanjang hari. Berhenti bicara omong kosong di sini dan cepat pergi. Anda sudah tua. Jika Anda ingin pergi, pergilah. Saya tidak mengatakan bahwa Anda membuat proyek. Anda tahu keluarga Liu kami akan melakukannya? Berapa banyak uang yang hilang akibat hal tersebut? Setidaknya 300 juta. Shuying, apakah kamu merasa tidak nyaman melihatku bergabung dengan keluarga kaya? Kamu harus membiarkan aku tinggal bersamamu. Sudah aku bilang, tapi kamu harus melanjutkan. Kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dalam hidup ini. Saya hanya seorang guru baru. Apa hak saya untuk menunda kerjasama? Kerjasama ini tidak dihentikan oleh Guru He. Akulah yang berhenti. Guru dia tidak pernah iri dengan apa yang disebut keluarga kaya Anda. Jika dia ingin menikah dengan keluarga kaya, dia bisa melakukannya kapan saja. Guru Jiang jauh lebih kaya darimu. Terlebih lagi, dia tidak pernah membenci kami dan bahkan mengajak kami mencari uang bersama. Apa hebatnya kalian, orang kota? Jika bukan karena kita, masyarakat pedesaan yang bertani. Kalian sedang meminum angin barat laut. Kalian benar-benar sekelompok orang desa. Keluarga kaya tidak hanya memiliki beberapa hektar. Sesederhana tanah atau puluhan ribu dolar. Saya baru saja mengatakannya. 100 juta. Pernahkah kalian melihat begitu banyak uang dalam hidup kalian?
Di desa Jangjia kami, ada beberapa orang dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta. Oke. Buang-buang waktu saja bicara denganmu, bajingan malang. Saya tahu melamun hari demi hari. Ini adalah ketua grup Huilong. Siapa orang terkaya di provinsi tetangga? Huilong Group? Ini bukan grup Huilong. Grup pertama di sebelahnya. Ya, kenapa dia ada di sini? Aku tahu. Ia pasti sudah mendengarnya. Anda ingin mengembangkan resor. Jadi saya datang ke sini untuk mendiskusikan. Itu juga mungkin. Setelah kami menjalin hubungan baik dengan Huilong Group, maka keluarga Liu kami akan melakukan. Grup ini setidaknya bisa berlipat ganda. Industry. Halo, Bosman. Saya adalah Presiden Liu Group dan nama saya Liu Jiang. Apakah saya mengenal Anda? Bukankah kamu datang menemuiku? Saya. Datanglah padanya. Halo Guru Jiang, halo, nama saya Ma Huilong. Halo. Bukankah kamu di sini untuk mencari Liu Jiang itu? Lelukon yang luar biasa. Saya berkendara sejauh 200 km ke tempat ini hanya untuk bertemu Guru Jiang. Anda sebenarnya mengatakan saya melakukan Bukankah kamu di sini untuk reso? Ya, saya mencari Guru Jiang. Sekadar membahas investasi di resor. Saya sangat puas dengan rencana Guru Jiang. Tidak hanya dapat menghemat banyak biaya, juga dapat meningkatkan visibilitas perusahaan. Jadi saya memutuskan untuk membangun sebuah resor. Investasikan sektor miliar. Apa artinya ini? Guru Jiang masih menjanjikan. KPS diciptakan untuk menarik investasi. Orang menyebutnya PPT. Setahun kemudian. Anda pasti salah. Nas, suami saya mengetahui tentang resor ini terlebih dahulu. Investasi. Investasi. Saya masih perlu mendengar dengan siapa saya bekerja. Tuan Ma, tolong abaikan dia. Dia tidak mengerti apapun. Dengarkan aku, siapa kamu? Mengapa saya harus mendengarkan Anda? Tuan Ma, ayo pulang dan bicara. Oke, ayo jalan. Bodoh! Dia sebenarnya berinvestasi pada seorang guru pedesaan. Saya juga tidak tahu itu. Karena proyek resor tidak layak. Lalu saya punya proyek lain yang bisa menghasilkan setidaknya 1 miliar baginya. Memang benar, kamu tidak akan berbohong padaku kan? Biar ku beritahu, aku tidak bisa kalah dari He Shuying itu. Tentu saja itu benar. Hanya saja dana saya sedikit kekurangan sekarang. Shuyuan, lihat apakah kamu bisa meminjamnya dulu ketika dana keluarga saya kembali. Saya menghitung secara kasar. Berapa banyak yang ingin saya berikan kepada Anda beserta pokok dan bunganya? Hampir 300 juta. Tapi sekarang hanya ada 200 juta di rekening keluarga saya. Jadi masih ada gap 100 juta. Ini tahun. Dari mana saya bisa memberi Anda begitu banyak uang? Apakah kamu tidak punya satu di rumah? Ya, ada. Tapi ayahku berkata, Saya ini menyimpan uang ini. Adikku membaginya sama rata. Kalau dibagi ke tangan saya, Shuyuan, jika kamu bertingkah seperti ini, dengan Anda memikirkan cara untuk mendapatkan bagian properti saudara perempuan Anda atas nama Anda. Ketika dana saya kembali, Tidak bisakah aku memberikannya padamu nanti? Tapi Shuyuan ini. jika adikmu dan orang kampung ini, proyek resor telah selesai. Uang yang diperoleh saat itu setidaknya 300 juta. Ketika saatnya tiba, ayahmu menyadari bahwa dia lebih baik darimu. Apakah menurut Anda bagian harta keluarga Anda akan dibagikan kepada saudara perempuan Anda? Suamiku, kamu benar. Uang ini tidak boleh jatuh ke tangan adikku. Tunggu saja aku dan beritahu ayahku sekarang. Ya, kenapa kamu tidak setuju? Jika Anda tidak ingin mengajar, saya akan mendengarkan Anda. Jika kamu ingin menikah dengan keluarga Liu, aku akan... Tapi sekarang kamu memintaku untuk memberikan aset adikmu. Tidak apa-apa, itu terlalu tidak adil untuk adikku. Apa yang adil dan tidak adil? Kamu selalu menyukai adikmu apa yang aku punya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini? Apakah aku tidak cukup baik untukmu? Berikan aku propertimu. Dan saya sedang mengobrol dengan saudara perempuan saya. Adikku berkata, dia tidak akan Ya, kakakku bilang dia baik-baik saja di pedesaan. Dan dia bahkan memiliki seorang guru sebagai pacarnya. Dia berani?
Keluarga, Meskipun dia bukan dari keluarga terkenal, namun hal itu tidak akan pernah murah bagi anak desa. Itu Aba, lalu desa Zana adalah desa pegunungan miskin yang terkenal. Anda memberikan harta keluarga Anda kepada saya, pasti akan tertipu oleh orang-orang itu saat itu. Maka kerja kerasmu selama bertahun-tahun akan sia-sia. Tapi saya mendengar bahwa Jang Jacun telah melakukannya dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Tapi kemiskinan telah lama dilepas. Aku baru saja kembali. Apakah aku masih bisa berbicara itu? Sial, siswa SD itu sedang mengikuti kelas di gedung berbahaya. Dan mereka mencari nafkah dengan bertani. Berapa banyak uang yang bisa kita hasilkan dari tanah seperti itu? Hah? Saya akan mengadakan jamuan makan besok. Panggil mereka semua. Saya ingin mengendalikan mereka secara langsung. Aset keluarga Hi saya tidak akan pernah diberikan kepada Anda dengan harga murah. Apakah itu oke? Saya ada pesta ulang tahun besok. Harap ingat untuk hadir di sana. Ayah, aku ada kelas besok dan aku tidak akan meminta izin. apakah kamu nyaman di desa sekarang? Dia bahkan tidak mau mengakuiku sebagai ayahnya. Kami tiba tepat waktu. Guru, hei, ibuku tidak punya waktu hari ini. Saya khusus membuat pangsit dan tumis sayuran untuk Anda. Rasakan bagaimana rasanya. Ada apa? Apa yang ada di pikiranmu? Ayahku baru saja meneleponku. Dia menyuruhku pergi ke pesta ulang tahunnya. Saya selalu merasa ada sesuatu yang terjadi. Tidak apa-apa, Guru He. Jangan khawatir. Aku akan pergi bersamamu besok. Bagus. Lestari, kamu akhirnya sampai di sini. Jalannya tidak mudah. Jadi saya datang agak terlambat. Tidak apa-apa. Pelayannya tidak perlu memasak. Tuangkan air. Halo, Paman. Nama saya Jang Hao. Saya mendengar bahwa Anda adalah seorang guru pedesaan. Ya, segera tinggalkan putriku. Kamu tidak berasal dari dunia yang sama. Ayah, Guru Jang dan saya. Sampai jumpa. tidak ada yang terjadi. Saya tidak peduli tentang ini. Tidak semua orang bisa masuk ke heki kami. Terutama orang seperti dia. Orang miskin tanpa hak atau status. Saya tidak tahu apa kesalahan saya. Sejak kecil hingga dewasa, aku memberikan semua yang kakakku suka padanya. Tapi sampai akhir, inilah yang terjadi sebagai gantinya. Bahkan semangkuk air pun mungkin tidak merata, apalagi manusia. Tidak masalah.
Aku akan melindungimu mulai sekarang. Aku. Bisakah kamu memelukku? Ayo minum, atau minum bersamaku. Suasana hatiku sedang buruk. Bagus. Jumlah uang telah tiba. Anda melihat 150 juta? Sungguh. Itu bagus. Lalu berikan kepada saya secepatnya. Dan saya akan segera berinvestasi. Bangsa. Mulai sekarang, kita akan menjadi satu keluarga. Kalau begitu, uangku adalah uangmu, kan? Selain itu, jika hal ini selesai, saya akan memberi Anda 3. Ya. Pasti atau palsu? Nyata. Istri saya lebih baik. Wakashi. Itu? Istirahat awal. Informasi. Hah? Anak laki-laki. Hai. Larangan seperti apa? Ada apa? Apa akhir dari larangan tersebut? Perusahaan kami telah dilarang. Kami menyinggung orang terkaya di Jiangcheng. Orang terkaya di Jiangcheng ingin menghalangi kita. Ayah, tidak apa-apa. Liu Jiang menginvestasikan dirinya sendiri, jadi dia tidak memberinya uang. Ketika saatnya tiba, dia akan membayar kita. Berapapun yang dia bayarkan, beserta buku. Anda memberikan semua uang kepada Liu Jiang. Keluarga Liu juga memblokir. Apa yang termasuk dalam daftar? Ini juga dilarang kemudian. Aku bertanya padamu. Apakah Anda pernah menyinggung seseorang bernama Jiang Hao baru-baru ini? Rakyat, sungai. Dasar kentut. Kenapa dia orang terkaya di Jiangcheng? Ya. Oke. Tidak. Mengapa kamu di sini? Temukan aku. Siapa? Aku tahu aku salah. Ya? Ayahku yang tidak melakukan. Kau tahu aku dan adikmu berada di ujung tanduk sekarang. Minta saja pacarmu untuk melepaskan kami. Itu saudara perempuan kedua. Liu Jiang menipu kami semua uang kami dan meninggalkan kami tangguh. Vilanya juga sudah disegel. Tidak bisakah Anda menerima kami masuk? Sekarang kamu tahu. Kamu sedang memikirkan. Kaulah yang pertama-tama ingin memutuskan hubungan dengan... Datanglah padaku sekarang. Aku mengatakan itu karena marah, kan? Selain itu, Anda tidak ingin saya membesarkan Anda seperti ini, bukan? Jadilah serigala bermata putih, bukan? Itu saudara perempuan. Anda tidak boleh mengabaikan hati nurani Anda. Jika saya menghadapi situasi seperti ini, apakah kalian berdua peduli padaku? Kami telah memutuskan hubungan. Jika tidak apa-apa, ayo pergi. Uji, tolong kembalilah. Kalau tidak, aku tidak akan sopan. Guru Hi, Anda tidak perlu memperhatikan mereka. Tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Sudah berapa lama sejak hal ini terjadi? Anda masih memanggil saya Guru He. Mama. Anak nakal. Apa yang kamu lakukan dengan Guru He kemarin? Saya tahu bahwa jika Anda berani tidak bertanggung jawab, silakan mencobanya.
Saya tidak melakukannya. Tidak bertanggung jawab. Lalu kamu harus memanggilku apa sekarang? Sial, aku belum setuju untuk menikah denganmu. Selain itu, lamarannya juga perlu cincin kan? Apa sebutan gadis lain untuk ini? Ya, rasa ritual. Anda tidak bisa main-main, tidak masalah. Anda ingin menjadi seberapa besar? Saya akan pergi ke gunung belakang nanti untuk mencari tahu apakah bisa berwarna putih. Oke, aku hanya bercanda. Ayo pergi ke kelas. Bagus.